Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada petang ini ba'dal maghrib 19 Rabiul Akhir 1443 bertepatan dengan 23 November 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Aqidah dalam pembahasan Aqidatu Imami Muqbil Al-Wadi'i yang kitab atau kutubnya berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Masih dalam pembahasan akidah yang pertama bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ini yang akan kita bahas pada kesempatan petang ini. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat untuk Allah Jalla wa'ala dengan tidak mentakwilkan dan tidak mentahrif. Adapun definisi tahrif maka telah kita berikan definisinya dan pembagiannya. Tahrif menjadi dua, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Adapun ucapan Syekh yang kedua wala ta'wilin juga tidak mentakwilkan. Definisi dari takwil barakallahu fikum di ilmi asy'ari menjadi 3 makna. Makna yang pertama, takwil itu adalah sarful lafz anil makna al-ma'lum ilal makna ghairul ma'lum atau sarful lafz ala makna rajih ila makna al-marjuh li dalil yaqtadihi. Maknanya takwil itu memalingkan makna yang disepakati dan bersifat general dan ma'ruf kepada makna yang dia itu tidak ma'ruf, kepada makna yang marjuh, kepada makna yang asing. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya di sini permasalahan takwil ada yang haram dan ada yang bahkan dia itu mubah dan ada yang memang wajib. Maksudnya bagaimana? Dalam permasalahan definisi yang pertama tentang permasalahan takwil memalingkan makna dari yang masyhur, yang rajih kepada yang tidak rajih, bisa jadi dia hukumnya wajib. Dengan dalil ada sharif yang memalingkan. Dari segi lughah, dari segi syara', maka harus kita memalingkan maknanya kepada yang diinginkan tadi meskipun tidak ma'ruf di kalangan Arab, meskipun tidak masyhur, meskipun marjuh, walakin la budda bihadzal makna, maka hukumnya wajib untuk menetapkan yang demikian. For example, ucapan Allah Jalla wa ala fi kitabihil karim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian telah membaca Al-Quran, maknanya seperti itu. Maka di sini kalimat faida qara'ta, i'rabnya qara'ta fi'lun madhi. Dan ta, dhamir muttasil mabni alal fathah, fi mahalli rafa' fa'il, faida qara'ta Al-Qur'ana, jika kamu telah membaca Al-Quran. Makna asal yang tersirat dari ayat ini, jika seseorang telah membaca Al-Quran, misalnya membaca Al-Fatihah, atau membaca yang paling dekat wal asr. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang benar. Namun jika kita memahami makna yang tersirat dari ayat faida qara'tal Qur'an, jika kamu telah membaca Al-Qur'an, maknanya dia membaca wal asri tadi. Maka setelah dibaca Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru setelah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini zahir dari makna. Maka di sini hukumnya apa hukumnya di sini mentakwilnya? Wajib. Tidak ada yang memahami bahwa membaca Al-Fatihah dahulu, membaca Al-Asri dahulu, kemudian setelah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika beristidlal, tapi ayat ini harus ditakwilkan. Maka takwil di sini bermakna harus. Kenapa? Karena kalau tidak ditakwilkan, maka maknanya akan salah dan salah pengamalannya dan akan tidak sesuai dengan sunnah. Lalu kita takwilkan, ini dia makna takwil. Takwil itu memalingkan makna kepada makna yang tidak zahir. Di Al-Quran, fa'idha qara'ta, zahirnya fi'lun madhi. Maknanya kamu telah membaca Al-Quran baru beristiadah. Namun prakteknya tidak seperti itu. Membaca al-istiadah dulu baru membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Fatihah di sini Al-Quran sebelumnya membaca al-istiadah. Kita halak saudara. Maka di sini dalam pembacaan al-istiadah bukan di akhir. Lalu bagaimana memalingkan fa'idha qara'ta fi'lun madhi? Kita katakan di sini butuh ditakwil dan takwilnya harus. Kenapa? Karena maknanya yang dipraktekkan menurut sunnah bukan al-istiadah di akhir membaca Al-Quran dulu, tetapi di awal sebelum membaca ayat Al-Quran. Maka ucapan Allah di Al-Quran ini, fa'idha qara'tal Quran, harus ditakwil. Maka ditakwilnya kemana? Ke makna al-mudhari'. Maka fi'lun madhi qara'ta bimakna antaqra'a. Fi'lun madhi huna bimakna al-mudhari'. Fa'idha qara'tal Quran, lazim harus kita mentakwilkan fa'idha aradta antaqra'a al-Quran. Bukan telah membaca Al-Quran kemudian membaca al-istiadah, tetapi sebelum membaca Al-Quran, membaca al-istiadah. Ini contoh dari Al-Quran tentang takwil. Maka boleh ditakwil Al-Quran, boleh. Namun dengan catatan notabene ada sorifnya dari syar'i. Ada yang memalingkannya secara syar'i. Lalu mana yang memalingkan secara syar'i? Banyak dari hadis-hadis. Di antaranya hadis yang datang dari Abi Musa dan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi di saat Imam At-Tirmidzi sholat malam bersama Nabi, zahirnya dalam keadaan safar, dalam keadaan jihad, safar dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW di saat dia bangun untuk sholat malam, yaqulu Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Bertakbir. Setelah bertakbir dia membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Tsumma qara'a al-Fatihah. Maka di dalam salat pun, di dalam pembacaan Al-Qur'an di luar salat, disunahkan bagi kita untuk melaksanakan al-istiadah sebelum Al-Quran. Maka syahidnya di sini Nabi di saat salat malam, sebelum Nabi membaca Al-Fatihah, dia membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Maka Al-Fatihah Al-Quran bukan. Al-Quran. Maka sebelum membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Isti'adah. Maka ini poin pendalilan sharif yang benar. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan lafaz yang saya nukilkan, summa yaqra'u, itu diriwayat Abi Daud. Dan yang lainnya banyak. Kemudian setelah membaca Al-Isti'adah, summa. Apa makna summa di lughatil Arabiyah?
yufidu at-tartib. Kalimat summa yufidu tartib. Maknanya setelah membaca al-isti'adah, baru setelah itu membaca al-Fatihah. Hadis ini barakallahu fikum telah dihukumi oleh Abu Isa At-Tirmidzi bahwa hadis ini datang dari jalan yang lain. Wa fil bab an Ali wa Aisyah wa Abdullah bin Mas'ud wa Jabir wa Jubair ibn Mut'im wa Ibni Umar wa qala Abu Isa hadis Abi Sa'id Ashhar hadis. Bahwa hadis ini banyak jalannya dari Ali, dari Aisyah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Jabir, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Umar, namun hadis Abi Sa'id paling masyhur, paling kuat dan paling terkenal di kalangan para ulama. Dan hadis ini kedudukannya hadis yang sahih li ghairi, disahihkan oleh Syekh kami di dalam fatwa-fatwanya dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumallah. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan hukum mentakwil ayat faidah qara'tal Qur'an. Tidak boleh sekarang seseorang mengamalkan tanpa takwil. Maka takwil itu kalau kita tadi membahas, oh kok Syekh Mukbil bilang wala tahrifin, wala takwilin, tidak boleh ditakwilkan. Ntar dulu, takwil apa yang diinginkan? Kita sekarang mendefinisikan apa makna takwil. Yang diinginkan Syekh Mukbil wala takwilin maknanya takwil permasalahan al-asma was sifat. Itu hukumnya nanti. Sekarang kita membicarakan tentang takwil dari selain asma was sifat. Hukumnya bagaimana? Maka di Al-Qur'an di sini hukumnya harus ditakwil. Karena kalau tidak akan salah kaprah, gagal faham, membaca Al-Qur'an dulu baru setelah itu di akhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Maka harus ditakwil. Contoh yang kedua ditakwil di dalam surat wudu, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini arjulakum mansub dikarenakan maktuf kepada wujuhakum wa aydiyakum, sehingga kaki dicuci. Namun orang Syiah membaca qiraah wa arjulikum. Maka mereka orang-orang Syiah hanya membasuh kaki, tidak dicuci, hanya diusap seperti khuf. Kenapa? Karena maktuf kepada biru'usikum. Maka ru'us wamsahu biru'usikum. Berarti wa arjulikum, kaki pun diusap. Maka ini dari perbedaan juga tentang fikihnya orang-orang Syiah. Maka yang masyhur wa arjulakum maktuf kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dicuci wajah dan tangan. Berarti kaki pun dicuci seperti wajah dan tangan. Paham ya? Penting memahami al-i'rab dan sebagainya. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jika kamu telah bangun melaksanakan sholat, baru wudu. Ya apa tidak? Makna zahir. Maka apakah seperti ini prakteknya? Tidak. Kalau seperti ini prakteknya rusak, gagal faham, salah kaprah, orang sholat dulu, setelah itu baru wudu. Kok kamu fikihnya seperti itu? Aneh. Kita berdalil dengan zahir Al-Quran. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mana wajah pendalilan? Idza qumtum. Apa i'rabnya? Aduh, bermain i'rab. I'rabnya fi'lun madhi. Fi'lun madhi kan? Apa makna fi'lun madhi? Ini telah lama. Maknanya jika kalian telah melaksanakan sholat, baru wudu. Itu maknanya. Maka di sini takwil ayat ini harus ditakwilkan. Lalu bagaimana ditakwilkannya? Fi'lun madhi qara' fa idza qumtum bimakna fa idza aradta an taquma. Jika kamu ingin melaksanakan sholat. Sebelum sholat maknanya. Maka di sini pun sama. Fi'lun madhi arada bihi al-mudhari'. Sehingga jika ditanya, berarti mentakwilkan makna ayat Al-Quran, jangan main-main. Iya, harus di sini mentakwilkan. Kalau tidak, kamu akan gagal faham. Sholat dulu baru wudu. Oh begitu. Lalu mana sharifnya?
Mana yang memerintahkan kita untuk mentakwilnya dan harus melaksanakan takwil di sini? Jawabnya di hadis dan yang lainnya banyak. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah di antaranya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Bahwa Allah menjadikan wudu itu syarat sebagai diterimanya salat. Karena Allah tidak akan menerima salatnya seseorang sampai dia berwudu di saat dia hadas. Berarti apa? Syarat itu dipenuhi sebelum mengamalkan. Syaratnya salat apa? Kemarin menghadap kiblat. Menghadap kiblat dulu baru salat nama ulah. Dia syarat itu dilakukan sebelum. Syarat dari salat diterimanya apa? Harus wudu. Dalilnya jelas. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat seseorang yang hadas sampai dia berwudu. Berarti dipenuhi syaratnya dulu, baru dia sholat. Maka dari dua ayat ini contoh bagi kita tentang permasalahan takwil. Maka takwil itu hukumnya adalah tergantung. Pertama bisa jadi wajib dari contoh kedua ayat ini. Kita katakan wajib karena kalau tidak mewajibkan ditakwil dengan mudhari', maka hanya dengan fi'lun madhi, fa idza qara'tal Qur'an atau idza qumtum ila shalah, di makna madhi maknanya akan gagal faham dan ini menjadi haram. Tidak diterima salatnya dan bid'ah. Salat dulu baru wudu, baca Quran dulu baru isti'adah kepada Allah dari syaitan, maka tidak bisa seperti ini. Maka takwil di sini hukumnya malah menjadi wajib. Lalu dari permasalahan ini, kapan takwil menjadi haram? Seperti di matan Syekh Muqbil mengatakan, bila tahrif wala takwil. Tidak boleh asma wa sifat Allah itu ditahrif, telah dulu tahrif. Dan juga ditakwilkan seperti tadi. Ditakwilkan kepada makna yang lain. Nah, di sini hukumnya apa? Sepakat ahlu sunnah. Bahwa permasalahan sifat Allah yang Allah kabarkan dan namanya tidak boleh ditakwil kepada makna selain yang tersirat. Karena apa? Karena di sini masuk kepada perkara-perkara yang orang ini tidak mempunyai ilmu padanya. Ini dia nyambung sekarang dengan ucapan Syekh Muqbil, katanya takwil tadi wajib untuk dua ayat ini. Kalau Syekh Muqbil mengatakan wala takwil, maknanya takwil asma wa sifat, bukan dua ayat tadi. Maka di sini hukumnya haram. Paham ya sekarang? Bahwa takwil kadang-kadang hukumnya wajib, seperti di dua ayat ini, kadang-kadang hukumnya haram, di saat mentakwilkan nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Dan nanti akan kita bahas. Ini hanya sekedar dari definisi. Ini takwil yang pertama. Definisinya apa tadi? Takwil yang pertama, memalingkan makna dari yang rajih, dari yang masyhur kepada yang tidak masyhur. Seperti tadi, memalingkan dari makna qoma fi'lun madhi, idza qumtum, dan qara'a fa idza qara'ta, yang dua-duanya fi'lun madhi dipalingkan kepada fi'lun mudhari' yang menjadi tidak masyhur karena di Al-Qur'an dengan lafaz fi'lun madhi. Kok dipalingkan kepada fi'lun mudhari'? Karena prakteknya sunnahnya seperti itu. Paham? Sudah tidak usah diulang. Lalu sekarang kita masuk kepada makna takwil yang kedua. Makna dari takwil yang kedua adalah bimakna at-tafsir. Dan ini sesuai dengan hadis yang datang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW di saat Ibnu Abbas membawa air tempat beristinja, dan Nabi beristinja dari air itu, maka dia memeluk Ibnu Abbas. Apa hubungan Nabi dengan Ibnu Abbas? Sepupu, anak paman. Maka dipeluknya dan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka makna takwil di sini apa? Maknanya alimhu tafsir. Maka makna takwil bimakna tafsir. Ini tafsiran yang kedua. Takwil maknanya tafsir. Maka di sini tidak ada hubungannya dengan permasalahan haram mentakwil, karena makna takwil di sini adalah tafsir. Seperti hadis Nabi tadi, dan juga oleh sebab itu Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari banyak menyebutkan di saat menjelaskan tafsir, berkata Ibnu Jarir misalnya, ikhtalafal ulama fi ta'wil kada wa kada. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahli tafsir, dinamakan juga ahlu ta'wil, fi ta'wil qaulihi kada wa kada. Dalam pentafsiran ucapan Allah demikian dan demikian. Paham ya?
bahwa makna takwil adalah maknanya tafsir. Adapun pendalilan ataupun makna takwil yang ketiga adalah al-haqiqah allati yu'awwal ilaihal kalam. Hakikoh keadaan yang dulu ditakwilkan. Seperti dicontohkan keadaan di hari kiamat tentang orang-orang yang dulu mendustakan Al-Quran dan Sunnah dan Nabi Muhammad dan juga mendustakan hari akhir. Di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf Allah berfirman, hal yang duruna ila ta'wilahu. Maka tidaklah mereka orang-orang kafir di hari kiamat kelak yang duruna ila ta'wilahu. Nah, apa maknanya takwil di sini? Mereka pasti akan melihat apa-apa yang hakikat dulu dikabarkan oleh Rasul mereka, apa yang terjadi di hari kiamat, akan datang hari pembalasan, dan akan datang hari perhitungan, mereka mengkafirkannya, maknanya menolaknya, maka kelak mereka akan mengetahui hal yang duruna ila ta'wilahu. Maknanya mereka akan mengetahui hakikat yang dulu mereka sembunyikan dan mereka nafikan dari para rasul. Di saat kapan? Yauma ya'ti ta'wiluhu. Di saat datang hakikatnya. Yaqulul ladina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Maka mereka akan melihat hari kiamat dibangkitkan dan melihat ta'wiluhu, maknanya hakikat yang dulu mereka sembunyikan dan hakikat yang dikabarkan oleh para nabi. Maka mereka mengatakan, maka tidaklah apa-apa yang diutus dari para rasul itu kecuali membawa berita yang hak. Karena apa? Karena saya mengetahui sekarang hakikatnya. Maka takwil makna yang ketiga adalah al-haqiqah. Hakikatul amr. Dan begitu pun seperti ucapan Yusuf di akhir, di saat datang saudaranya dan bapak dan ibunya bersujud. Nah, haram apa tidak bersujud kepada Yusuf? Haram. Lalu bagaimana di Al-Quran disebutkan mereka semuanya bersujud? Apa jawabnya? Kita katakan, setiap syariat dari para nabi berbeda-beda. Namun syariatnya Nabi Muhammad apa? Memansuhkan dari segala syariat yang ada. Maka di zaman sekarang tidak boleh, ya apa tidak? Di hadis yang muttafaqun alaih bima adkur dari Abi Hurairah, lau kana yusmah li rajulin an yasjuda li rajulin akhar au abdin yasjuda li abdin fala amartu imra'ah antas juda li zaujiha. Jika diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia yang lain, aku pasti akan memerintahkan perempuan istri bersujud kepada suaminya karena jasanya yang besar. Setiap hari diberi makan, diberi minum, diberi kasih sayang, diberi kasih sayang juga. 2 kali kasih sayang, pahamlah maknanya. Maka di sini setiap hari istri mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Maka kata Nabi, jika permasalahan sujud dibolehkan, aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada laki-laki lebih berhak. Namun hukum syariat tidak boleh. Lalu bagaimana bapaknya Yusuf dan ibunya dan saudara-saudaranya bersujud? Kita katakan itu syariat, bukan syariat Nabi Muhammad. Lalu apakah boleh kita sujud berdalil dengan perbuatan bapaknya Yusuf dan ibunya Yusuf? Boleh apa tidak? Tidak, dengan hadis tadi. Maka agama Islam memansuhkan ajaran dari yang sebelumnya. Maka disebutkan di akhir surat Yusuf, wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayahku, inilah takwil. Nah, takwil di sini apa? Tadi makna yang ketiga, hakikoh. Ini adalah hakikoh dari apa yang aku pernah ceritakan kepada kamu. Makna takwil di sini bermakna hakikoh ru'yaya, hakikoh dari mimpiku sebelumnya. Sebelumnya kembali kepada surat di dalam awal ayat surat Yusuf. Apa? Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maka dikatakan, wahai ayahku, kata Yusuf, aku melihat mentari dan rembulan dan juga 11 dari bintang-bintang yang besar, dan mentari dan rembulan semuanya sujud 13 kepadaku.
Nah, ini yang dikatakan Yusuf kepada bapaknya. Lalu di saat datang saudaranya yang 11 dan bapaknya dan ibunya ke Mesir, dan mereka bertemu dengan Yusuf dan bersujud, waqala ya abati, hada ta'wilu ru'yaya. Maka wahai ayahku, ini adalah hakikat dari apa yang aku ceritakan kepada kamu, karena Yusuf mengetahui ilmu ta'wil, ru'ya, ilmu hakikat dari mimpi dari semenjak itu. Maka ini hakikatnya. Maka inilah dari makna permasalahan ta'wil. Lalu permasalahan kita sekarang. Lalu apakah seperti ucapan Syekh kami Mukbil wala ta'wil? Apakah di sana ada ta'wil yang haram? Jawabnya iya. Dari 3 definisi ta'wil yang pertama tadi apa? Memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Kedua, ta'wil bermakna tafsir, seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas, wa alimhu tafsir, maknanya ta'wil, yakni tafsir. Dan yang ketiga, bermakna hakikoh, mimpi, seperti yang dikatakan Yusuf. Maka, kapan ta'wil menjadi haram? Seperti disebutkan Syekh di matan, bila ta'wil, wala ta'wil, dan tidak ditakwilkan di saat mentakwilkan dengan hawa nafsu dari asma wa sifat. Maka telah datang isyarah di dalam surat Ali Imran tentang mereka kelompok ahlul bid'ah, di mana ahlul bid'ah mereka menjadi sesat karena mentakwilkan dengan kepala mereka, idiom mereka, kebid'ahan mereka, tidak mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, tetapi dari kreasi mereka. Maka oleh sebab itu dicela orang-orang ahlul bid'ah dikarenakan takwil. Apa di dalam surat Ali Imran? Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi. Maka di sini takwil dengan sighah madmum. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang fi qulubihim zayg. Maka mereka orang-orang yang sesat dari kelompok ahlul bid'ah, fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka mengikuti dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih untuk apa? Ibtigha'al fitnah. Ini yang pertama. Mereka mencari fitnah. Ingin mencari pendalilan dari Al-Qur'an yang mutasyabih untuk membantah kelompok ahli sunnah. Dan juga ibtigha'at ta'wili, untuk mencari pentakwilan dari pendapatnya yang buruk, yang tidak sesuai dengan pendapat ahli sunnah, mencari pendalilan dari Al-Quran. Paham ya? Seperti kelompok Al-Jahmiyah. Mereka di saat menafikan sifat-sifat Allah, apa dalilnya? Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Dan juga laisa kamitslihi syai'. Mengambil Al-Quran. Dan juga Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, mereka menafikan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, dengan Al-Quran juga. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, kita juga beristidlal dengan ayat itu, tapi khataman nabiyyin bagi kita, penutup para nabi, mereka mengatakan cincin emasnya para nabi. Maknanya dia nabi terbaik. Dan Mirza Ghulam Ahmad boleh jadi nabi, karena tidak maknanya penutup, tetapi terbaik. Dan Mirza Ghulam Ahmad dari nabi meskipun tak sebaik Nabi Muhammad. Paham ya? Maka ini contoh bahwa kalimat takwil menjadi mazmum kapan? Seperti pekerjaannya orang-orang ahlul bid'ah. Ibtigha'al fitnah